share lah pengalamannya mungkin videonya ngasih pengalamannya ke Andi dulu. Oke, enak. Saya pernah belajar cuma saya menolak waktu yang bebas sama orang ini. Saya tahu penyebab seks bebas itu apa dan dampak seks bebas itu apa, jadi saya menolaknya. Oh, jadi kamu pernah dulu untuk melihat video gitu ya, yang spesifik memang agak vulgar gitu, tapi kamu menolaknya itu karena kamu pun sendiri udah dapat dan udah dibekali sama keluarga kamu itu ya kayak makasih selanjutnya siapa? Saya pernah diajak dan saya ikut, tapi dalam itu videonya itu dalam film, dan setelah saya melihat, saya menolak, lalu saya memberi saran ke teman saya agar dia tidak melakukan hal seperti itu atau tidak melihat video seperti itu. Saat kamu menolak untuk, kan kamu kan pernah diajak terus kamu mau gitu ya, tapi kan setelah kamu melihat pas beberapa detik itu kamu langsung memutuskan untuk tidak ingin mengikuti kembali, dan tanggapan teman kamu yang ngajak itu gimana? Ya dia mungkin gak apa-apa kali, cuma kayak gini kan kita cuma ngeliat nggak ngelakuin. Cuma saya bilang apa lu gak takut dengan bisa saya ngomong seperti itu, tapi dia ikut dengan ajaran saya untuk tidak melakukan. Ada beberapa yang mengikuti kamu gitu ya, tapi ada beberapa juga yang tetap dengan prinsip yang melihat video tersebut. Oke, terima kasih. Pengalaman itu memang pada dia menyebut cara ini ya, pada era seperti ini memang remaja yang seperti kalian penasaran sekali tentang seks bebas. Tinggal bagaimana diri kalian masing-masing untuk agak membatasi, karena apa ya, kalau kalian kurang informasi, kurang mengetahui seks bebas itu sebenarnya apa sih gitu kan, pasti kalian yang cuma kalau itu bukan aja bukan tanpa mengetahui penyebab dan penyebabnya gitu kan. Oke, kita udah membahas penyebab dan beberapa pikiran gitu kan. Pasti di dalam seks bebas itu mempunyai dampak ya, dampak dari apa sih seks bebas. Setelah melakukan seks bebas itu dampaknya apa itu kan pasti ada gitu. Ada yang mau melakukan pendapatnya mungkin? Kalau menurut info yang saya dengar sih, kalau misalnya anak remaja yang melakukan hubungan seks bebas di bawah 17 tahun sudah pernah pakai fetish dan itu menurut saya berbahaya. Kayak penyakit dalam ya. Selanjutnya ada yang menurut saya perilaku seks bebas itu dapat mengakibatkan salah atau timbulnya penyakit dampaknya itu kan sangat membuat kita agak kita ya lama-lama itu agak buruk yang juga gitu ya, dan mungkin yang tadinya kalian nggak tahu itu sekarang jadi lebih mengetahui, oh ternyata tuh dampaknya juga bisa dapat menyebabkan cita-cita kalian loh, yang mungkin tadinya kalian punya impian setelah nanti kayak lulus sekolah ya kuliah atau berkarir gitu kan, itu hancur dengan begitu saja ketika memang kalian atau beberapa orang di luar sana melakukan seks bebas dan tidak membatasinya. Itu adalah salah satu dampaknya. Dan kita lihat fenomena saat ini juga ada kalian nggak pernah nonton berita nggak yang kayak sedang kriminal yang diangkut yang beberapa malam kayak gitu terus akhirnya diperlakukan, ya itu adalah salah satu menurut saya dampak seks bebas ya. Mungkin dari cara berpakaian juga, dari misalkan ya mungkin dari fisik sudah sangat mendukung misalkan ya, terus dari segi berpakaian juga ada sedikit yang ketat, terus akhirnya juga laki-laki yang pertama mungkin juga sampai akhirnya ya tidak jelas dengan posisi itu juga bisa penyebab kenapa seks bebas saat ini terjadi. Melihat memang dunia sekarang saat ini kan seperti kita udah agak dunia barat ya, dari segi berpakaian, dari segi bahasa juga kenal juga kalau saya bilang memang sudah baratan gitu ya. Oke, kita sedikit membahas dari pengertian, terus penyebab seks bebas itu apa, dampaknya dan
sebenarnya saya bebas itu bahaya nggak sih atau kemungkinan itu seperti apa gitu komitmennya nggak mendapatnya komitmennya komitmen tentang pembahasan bebas Kalau saya sih mungkin dari diri sendiri ya, menambah anak, keimanan, berbuat baik. Kalau misalnya kita udah bisa menjadi diri sendiri, kita nggak bakal pilih sih karena kita tahu enggak. makanya memang kamu mungkin dari sini gitu ya ada diri kamu yang benar-benar memang kalau pasti gini kalau misalnya memang kita dirinya baik otomatis kita akan merasa ingat sama prinsip itu meskipun terkadang teman-teman dia sedikit bertolak sudah sangat menjadi diri kita dalam hubungan bebas gitu ya ini kita akan jadi sama yang ada walaupun kita udah berkomitmen tapi kita nggak punya kita bisa jadi kita ajakannya itu belum saya saya baru bertemu asalkan saya baru mengikuti alat negatif yang dilakukan dalam jadi mungkin memang aja tapi nggak terkenal gitu ya kalau misalnya memang kalau ini dalam artian gini ya bukan maksud dari saya untuk memilih nanti jadi nggak kenal lagi tapi kita pasti tahu mana teman yang mengalami berisiko negatif dan mana yang lebih positif kita memang oke ada lagi nggak teman-teman nih yang mau dilakukan atau menanyakan ya enggak saya mulai tidak mempermain selama malam ya malam terus kebanyakan di rumah terus nggak waktu sama ajakan teman sebelum kita mengetahui saya akan menjelaskannya ini memang meskipun zaman sekarang ini bebas apa ya sudah tidak sama lagi ya kan dan mungkin dari mereka punya sudah kita lihat di rumah dengan fenomena media sosialnya yang dilakukan tindakan-tindakan semua cara berpakaian kita yang menunda itu kan salah satu yang menjadi jadi kembali lagi ke kita dan bagaimana masing-masing orang tua menanamkan nilai-nilai menghargai yang harusnya memang kita jaga dan kita jaga ketika kita jaga apa tapi kalau misalnya keluarga kalian atau orang tua kalian semua saya yakin pasti itu jadi pegangan kalian saat ini untuk menjalani masa-masa remaja yang sangat sama sekali oke kesimpulan dari saya dan sebelum kita mengakhiri pesan dan pesan dari kegiatan dengan kelompok ini yang kalian rasakan kayak misalnya contohnya ada di rumah kalian pernah baru atau ada kalian sedang tinggal di rumah dapat menurut saya ini lebih berlanjut cara dan karena bisa menambah wawasan dan juga saya bisa tahu gimana